Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya kita harus semangat dan semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, bertemu lagi kita dalam pembelajaran kimia kita. Kali ini kita akan membahas mengenai sel elektrolisis, lanjutan dari bagian sel elektrokimia. Ada dua kemarin ya. Yang pertama adalah sel Volta dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Oke, apa itu sel elektrolisis? Sel elektrolisis itu merupakan pengubahan energi listrik menjadi energi kimia atau nanti menghasilkan reaksi redoks, gitu ya. Sama halnya dengan sel Volta kemarin, di sel elektrolisis ini juga terlibat elektroda, gitu ya. Dalam proses elektrolisisnya nanti terlibat elektroda, kita singkat dengan EHA kemarin ya. Oke. Kalau di sel Volta kemarin kita ingat saja hafalannya Kepan-Vol dan Kra. Kalau untuk sel elektrolisis kita ingat juga dua kata. Yang pertama ada kenapel. Kemudian yang kedua adalah kral. Oke, apa itu kenapel dan kral? Yang pertama, ini saya akan cinta ya teman-teman supaya kamu gampang menghafalnya. Ya. Oke, apa itu kenapel? K-nya adalah elektroda, katoda. Ya, jadi K adalah katoda. Katoda itu bermuatan negatif. N adalah negatif. Kemudian A elektroda pada anoda. P-nya adalah muatannya positif. Oke. L-nya itu apa? Menunjukkan bahwa dia adalah sel elektrolisis. Membedakan dari sel Volta. Oke, kemudian kral sama saja dengan sel Volta. Di katoda terjadi reaksi reduksi, kemudian di anoda terjadi reaksi oksidasi. Oke, jadi ingat saja kenapel dan krao. Oke, untuk sel elektrolisis kali ini kita membahas khusus pada teorinya saja, yaitu mengenai reaksi yang berlangsung di katoda dan di anoda pada sel elektrolisis. Jadi kita fokus hanya membahas soal-soal mengenai proses sel elektrolisis yang berlangsung di elektroda katoda dan di anoda. Maka dalam hal ini teman-teman, kita membedakan elektrodanya berdasarkan elektroda pada katoda dan anoda atau reaksi pada katoda dan anoda. Yang pertama kita bahas mengenai reaksi di katoda. Reaksi elektrolisis di katoda. Ingat, di katoda terjadi reaksi reduksi, ya. Di katoda terjadi reaksi reduksi dan biasanya yang direduksi itu berupa ion positifnya atau kita sebut dengan kation. Ya, ini umumnya yang direduksi adalah kationnya atau ion positifnya. Ion positif seperti apa yang bisa direduksi di katoda? Maka ada beberapa ketentuan yang harus kita hafal. Mau tidak mau teman-teman, ini wajib dihafal supaya nanti paham untuk menganalisis soal. Nah, yang pertama, kalau ditanya di soal nanti, tuliskanlah reaksi di katoda pada larutan atau leburan berikut, gitu ya. Dikasih tahu soalnya berupa larutan atau lelehan ataupun leburan. Maka teman-teman yang harus Anda perhatikan pertama adalah kalau nanti di sana kamu menemukan unsur golongan 1A, ya. Kita temukan unsur golongan 1A, kemudian ada golongan 2A, lalu ada Al positif 3, kemudian ada Mn positif 2. Kalau kita menemukan unsur ini, ingat kembali golongan 1A hari libur naik kuda Rabu Kamisnya free kecuali hidrogen dan Fr-nya. Kemudian golongan 2A beli mangga cari sirsak bawa rambutan kecuali Ra-nya ya. Kemudian ada Al dan Mn. Kalau kita menemukan unsur ini di dalam soal, maka yang harus kamu perhatikan adalah fasenya, ya. Di sini kuncinya ya teman-teman. Perhatikan fasenya.
Kalau nanti fasenya berupa larutan, nanti diberitahu di soal, maka yang harus direduksi di katoda harus direduksi adalah molekul H2O. H2O kalau direduksi dia akan menghasilkan gas hidrogen ditambah dengan terbentuknya ion OH negatif. Kita setarakan, ini kalikan 2, kemudian ini kalikan 2. Kalau reduksi ingat elektronnya di sebelah kiri, berarti ini negatif 2, kita setarakan berarti ditambah dengan 2 elektron. Kalau fasenya, fase dari 1A, 2A, Al, dan Mn adalah berupa larutan, maka yang direduksi bukan logamnya, bukan kationnya, tetapi H2O-nya. Kalau H2O direduksi hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau fasenya berupa lelehan atau leburan. Jadi sama ya teman-teman, kalau dikatakan lelehan sama saja dengan leburan, ya. Maka nggak usah bingung, yang harus direduksi adalah kationnya. Ya, siapa kationnya? Contohnya, kalau golongan 1A ada lelehan NaCl, berarti ada Na-nya. Maka yang kita reduksi adalah Na positif ditambah elektron menghasilkan logam Na, atau biasanya Na positif menghasilkan logam Na atau terbentuk logam Na, maka terserahkan muatannya ini positif 1, maka ditambahkan elektronnya sebanyak 1. Begitu ya. Ya, kemudian yang kedua, kalau nanti kamu temukan, yang kedua, ingat ketentuan, kalau nanti kamu menemukan ion hidrogen atau ion H positif, maka apa yang harus kamu reduksi? Maka langsunglah reduksi menjadi gas hidrogen. Ini kita kalikan 2, kemudian ditambahkan dengan ini kita tambahkan dengan 2 elektron. Oke, berikutnya, kalau nanti ada unsur-unsur atau logam selain. Nah, yang ketiga ada logam selain pada ketentuan pertama, selain logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Al positif 3 dan Mn positif 2. Selain ini, kalau ada logamnya kita temukan, misalkan apa? Cu positif 2. Maka apa yang harus kita reduksi? Tidak ada masalah. Mau fasenya lelehan atau leburan, maka yang harus kita reduksi adalah logam itu sendiri. Berarti misalkan kalau ada logam Cu positif 2, maka kita mau langsung reduksi Cu positif 2 menghasilkan logam Cu ditambah dengan 2 elektron. Begitu dia. Jadi ingat, yang pertama, kalau nanti kita menuliskan reaksi di katoda, biasanya yang direduksi itu adalah kationnya atau ion positifnya. Tapi perhatikan teman-teman, kalau kita menemukan unsur golongan 1A, 2A, Al positif 3 dan Mn positif 2, maka yang harus kamu perhatikan adalah yang pertama, perhatikan fasenya. Jangan buru-buru langsung direduksi logamnya. Karena di sini dibilang yang direduksi adalah kation, langsung kamu reduksi kationnya. Tidak. Perhatikan dulu fasenya, teliti fasenya. Kalau fasenya berupa larutan, maka yang direduksi bukan kationnya tetapi molekul airnya. Seperti ini reduksi. Kalau fasenya lelehan atau leburan, maka langsunglah reduksi logam 1A, 2A, Al, Mn. Misalkan ada lelehan NaCl misalkan, jadi terbentuk dari ion positif Na atau Na positif, maka kita reduksi Na positifnya menghasilkan logam Na ditambahkan dengan elektron. Seperti itu teman-teman. Jadi perhatikan fasenya. Yang kedua syaratnya adalah kalau kita menemukan ion hidrogen atau ion H positif, maka kita langsung reduksi ion H positif ini menghasilkan gas hidrogen. Yang ketiga, kalau ada unsur selain dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka apa yang direduksi? Nggak ada masalah. Langsung direduksi ion logam itu sendiri. Yang menjadi permasalahan adalah yang harus kita was-was ketika kita menemukan logam 1A, 2A, Al, dan Mn. Oke, berikutnya. Yang kedua adalah
reaksi di katoda, reaksi di anoda. Ingat, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Apa yang biasanya dioksidasi? Di anoda, reaksi oksidasinya biasanya berupa anion. Ya, jadi yang dioksidasi itu biasanya berupa anion atau ion negatifnya. Oke, tapi walaupun dibilang pada umumnya yang dioksidasi adalah anionnya atau ion negatifnya, tetapi kalau kita mau menyelesaikan soal yang berhubungan dengan reaksi di anoda, maka triknya yang pertama kamu harus lihat dulu elektrodanya, ya. Kenali jenis elektrodanya. Elektrodanya nanti ada dua jenis. Yang pertama ada elektroda yang inert, disebut elektroda inert. Yang kedua ada elektroda non inert. Oke. Kalau dia dikatakan elektroda inert, inert itu artinya stabil. Stabil berarti sukar bereaksi, ya. Jadi kalau dikatakan elektroda inert, ini adalah elektroda yang sukar bereaksi. Elektroda yang sukar bereaksi ini hanya ada 3. Yang mana itu yang 3 itu? Yang pertama ada PT, C, dan AU. Oke, ada 3 elektroda yang inert, PT, C, dan AU. Yang mana elektroda yang non inert? Gampang saja teman-teman. Ini banyak, elektroda non inert ini ada banyak. Tetapi dengan kamu menghafalkan yang 3 ini, maka dapatlah yang non inertnya. Kenapa? Kita buat aja. Jadi yang mana yang non inert selain dari PT, kemudian C dan AU. Artinya kamu hafal yang 3 ini saja, maka otomatis dapatlah yang non inertnya. Oke. Apa yang harus diperhatikan dari elektroda inert dan non inert? Maka yang pertama, kalau nanti diberitahu di soal elektrodanya adalah PT, C, dan AU, maka perhatikan lagi, ada lagi beberapa keterangan untuk elektroda inert ini. Kalau elektrodanya adalah elektroda yang inert, nah tadi PT, C, dan AU, maka teman-teman, apa yang harus dioksidasi di anoda? Yang pertama, jika kamu menemukan sisa asam oksi, ya, anion sisa asam oksi. Apa itu sisa asam oksi? Sisa asam yang mengandung oksigen, berarti ada O-nya. Karena ada sisa asam non oksi, tidak ada oksigennya. Contohnya yang mana sisa asam oksi? Contohnya SO4 negatif 2, SO4 negatif 2, kemudian CH3, COO negatif, PO4 negatif 3, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau kita menemukan ini di dalam soal, maka apa yang harus kita oksidasi? Maka yang dioksidasi teman-teman adalah molekul H2O. H2O kalau dioksidasi maka dia akan menghasilkan gas oksigen ditambah dengan terbentuknya ion H positif. Kita setarakan, ini dikali 2, ini berarti kali 4, muatannya 4 positif atau positif 4, berarti ditambahkan 4 elektron. Kemudian yang kedua, kalau ditemukan nanti di soal sisa asam non oksi. Sisa asam non oksi berarti sisa asam yang tidak memiliki oksigen. Apa contohnya? Kita lihat ada Cl negatif dari HCl ya. Kemudian ada H2S, S negatif 2, dan lain sebagainya. Ya, ada HBr, ada HI, ada HF ya. Ingat kembali. Maka kalau kita menemukan sisa asam non oksi, maka yang harus dioksidasi adalah anion itu sendiri, ya. Contohnya kalau ada anionnya adalah Cl negatif, berarti kita akan oksidasi Cl negatif menghasilkan Cl2. Ingat, gas klorin itu selalu diatomik ya. Maka di sini yang terbentuk adalah Cl2. Maka ini kita kali 2, negatif 2 di sini muatannya, berarti ditambahkan dengan 2 elektron. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut yang ketiga. Kalau kita menjumpai adanya ion hidroksida,
atau ion OH negatif. Maka yang harus dioksidasi adalah OH negatif menghasilkan molekul H2O ditambah dengan gas oksigen. Kita setarakan, ini kita kalikan 4, ini kita kalikan 2. Kalau ini muatannya negatif 4, berarti ini ditambahkan dengan 4 elektron gitu ya. Oke, itu untuk elektroda yang inert ya. Yang kedua, kalau elektrodanya adalah elektroda yang non-inert. Nah, ingat tadi elektroda yang non-inert ini adalah elektroda selain dari PT, C, dan AU. Nah, contohnya kalau nanti di soal dibuat menggunakan elektroda Ni, kemudian ada Cu, atau ada elektroda Ag, maka teman-teman nggak usah bingung. Kalau nanti kamu perhatikan di soal elektrodanya adalah selain PT, C, A, dan AU, misalkan Ni, maka yang kita oksidasi langsung elektroda itu sendiri. Jadi ingat, non-inert artinya tidak stabil. Tidak stabil berarti gampang atau mudah bereaksi. Maka saking mudahnya bereaksi, maka di antara anion dengan elektroda ini yang lebih cepat bereaksi itu adalah si elektroda itu sendiri. Maka yang kita oksidasi adalah elektroda itu sendiri. Contohnya, kalau menggunakan elektroda Ni, maka ini akan larut menghasilkan Ni positif. Karena ini sudah muatannya positif 1, berarti kita setarakan menjadi tambah 1 elektron. Atau kalau nanti ada Cu bermuatan positif 2, maka dia, ada logam Cu, maka dia akan larut menghasilkan Cu positif 2 ditambahkan dengan muatannya 2 positif atau positif 2, berarti tambah 2 elektron. Atau kalau menggunakan elektroda Ag, maka dia akan larut menghasilkan Ag positif ditambah dengan 1 elektron. Jadi teman-teman ingat, kalau dia berlangsung di anoda, kita mau menuliskan reaksi di anoda, yang harus kita perhatikan duluan adalah siapa elektrodanya. Apakah elektroda inert, PTC, AU, atau justru elektrodanya elektroda yang non-inert. Kalau elektrodanya inert, baru kita memikirkan sisa asam oksikah, sisa asam non-oksikah, atau ada ion OH negatif. Kalau dia adalah elektroda non-inert, nggak usah pusing. Apa yang harus dioksidasi? Langsung oksidasi elektroda itu sendiri. Jadi nggak usah dipikirkan sisa asam oksikah, sisa asam non-oksi, atau ada OH negatif. Nggak usah pusing dengan itu. Langsung kita oksidasi elektroda itu sendiri. Jadi gampang. Maka di katoda perhatikan apakah ada 1A, 2A, Al, dan Mn. Kalau ada, perhatikan fasenya. Kalau di anoda, perhatikan elektrodanya. Kalau dia elektrodanya elektroda yang inert, baru kita ingat apakah dia asam oksi, non-oksi, atau OH negatif. Kalau bukan non-inert atau kalau dia non-inert, maka langsung indah itu sendiri yang dioksidasi. Oke, untuk aplikasinya di sana kita lihat contoh berikut. Tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan NaCl menggunakan elektroda karbon. Teman-teman, nanti di beberapa buku atau soal sering tidak dicantumkan elektrodanya. Ini saya buat lengkap, semua elektrodanya lengkap, supaya nanti Anda tidak bingung untuk menyelesaikannya. Tapi di beberapa buku saya ingatkan, nanti ada yang tidak menuliskan elektroda, maka dianggap elektroda yang dipakai adalah elektroda yang non-inert, gitu ya. Yang dipakai adalah elektroda yang inert. Kalau tidak disebutkan elektrodanya, maka yang dipakai adalah elektroda yang inert atau PT, C, dan AU. Berarti kita harus memikirkan oksidasinya apakah asam oksi, non-oksi, atau OH negatif. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Larutan NaCl dengan E dan C. Oke, kita selesaikan. Soal yang pertama. Ada larutan NaCl dengan elektroda si C. Elektrodanya adalah elektroda karbon atau C. Teman-teman, karena dalam sel elektrolisis yang direduksi dan yang dioksidasi itu adalah ion-ionnya, ion positif atau ion negatifnya, maka kita harus ionisasikan lebih dahulu larutan ini menjadi Na positif ditambah dengan Cl negatif. Oke, di katoda biasanya terjadi reduksi dari ion-ion positif, tapi ingat, jangan langsung tertuju dengan kalimat itu.
kamu ingat triknya, perhatikan apakah ada 1A, 2A, AL, dan MN. Kalau ada, perhatikan fasenya. Kita lihat, ada nggak di dalam larutan ini terdapat unsur golongan 1A? Jawabannya ada Na. Na itu kalau ada golongan 1A berarti kita langsung lihat fasenya lebih dahulu. Fasenya adalah larutan. Maka teman-teman, yang harus direduksi bukan logamnya, bukan ion positifnya, tetapi kita mereduksi molekul H2O ya. Jadi kalau direduksi, H2O akan menghasilkan gas hidrogen ditambah dengan ion OH negatif. Jadi dalam suasana basah kita setarakan, berarti ini dikalikan 2, kemudian ini kita kalikan 2 ditambahkan dengan 2 elektron. Ini muatannya negatif 2 ya. Oke, kemudian yang kedua, kita menuliskan reaksi oksidasi di anoda. Apa yang dioksidasi di anoda? Ingat triknya. Kalau dia oksidasi di anoda, yang harus diperhatikan dulu adalah si edanya. Edanya apa? Elektronnya adalah karbon. Karbon itu elektroda yang sukar bereaksi. Karena dia sukar bereaksi, berarti yang dioksidasi adalah anionnya. Kalau anionnya sisa asam oksi, berarti yang dioksidasi adalah H2O. Kita lihat, anionnya adalah Cl negatif. Maka sisa asam non oksi, tidak ada oksigennya. Maka langsung yang dioksidasi adalah anion itu sendiri. Berarti Cl negatif menghasilkan gas klorin. Ingat, Cl itu dalam keadaan diatomik ya, teman-teman. Berarti ini kita kalikan 2, muatannya negatif 2, berarti ditambahkan dengan 2 elektron. Oke, nah untuk menuliskan reaksi selnya atau reaksi redoksnya, maka kita perhatikan. Teman-teman, kalau ada muncul dalam proses reduksi di katoda dan oksidasi di anoda, kalau ada muncul ion yang sama dengan hasil ionisasi ini, maka teman-teman perhatikan, kita wajib menuliskan reaksi awalnya. Contohnya, kita lihat, di sini ada Cl negatif. Di sini pun muncul Cl negatif, ada kian Cl negatif. Maka kita wajib menuliskan reaksi awalnya. Maka kalau di sini Cl negatifnya ada 2, di sini Cl-nya masih 1, maka ini kita kali 2. Dengan catatan teman-teman, ini sudah sama ya, elektronnya sudah sama. Maka ini masing-masing kali 1, masing-masing kali 1. Karena di sini Cl negatifnya ada 2, maka ini kita kali 2. Ingat, kalau ada ion yang sejenis muncul. Oke, maka kalau begitu, ini menjadi kali 2, ini juga 2, ini juga 2. Oke, sekarang kita habiskan yang sejenis tapi berbeda ruas, kan gitu ya. Kemudian yang pertama kita habiskan elektronnya habis. Kemudian 2 Cl negatif dengan 2 Cl negatif habis ya, hanya itu yang sejenis ya. Oke, berarti kita tulis, maka menuliskannya reaksi selnya adalah, atau kita buat reaksi redoksnya, maka kita tulis duluan terbentuk 2 NaCl ditambah dengan, kita lihat dulu yang di sebelah kiri, ada 2 H2O ditambah dengan, habis ya, kiri habis ya, menghasilkan di kanan ada 2 Na positif ditambah dengan gas hidrogen ditambah dengan 2 OH negatif ditambah lagi dengan Cl2. Oke, perhatikan teman-teman, kalau ada muncul ion positif dan ion negatif, kita bisa satukan ya. Jadi ini ada Na positif, ada OH negatif, kita satukan aja menjadi NaOH. Mereka sama-sama koefisien 2, berarti tidak ada masalah. Langsung kita buat ini menjadi 2 NaOH ditambah dengan H2 ditambah dengan Cl2. Ini awalnya 2 NaCl tambah 2 H2O, jadi menghasilkan 2 NaOH tambah H2 ditambah Cl2. Jadi hasil reaksi selnya teman-teman yang ini ya. Hasil reaksi selnya adalah yang ini. Jadi di dalam reaksi elektrolisis dari larutan NaCl terbentuk larutan NaOH ditambah gas hidrogen ditambah gas klor. Begitu untuk soal nomor 1. Kemudian soal yang nomor 2 ada
leburan MgSO4 dengan elektroda platina atau PT. Itu ya. Ada leburan MgSO4 dan elektrodanya adalah elektroda PT. PT ini adalah elektroda yang inert, berarti sukar bereaksi. Maka kita oksidasi nanti anionnya berarti. Oke, kita perhatikan untuk di katoda terjadi reduksi siapa? Ada Mg itu adalah golongan 2A. Kalau ada 2A, perhatikan fasenya itu dulu ya. Fasenya adalah leburan, tidak ada masalah kalau leburan. Langsung kita reduksi ion Mg itu sendiri, berarti kita awalkan dengan ionisasi dulu ya. Mg positif 2 tambah SO4 negatif 2 ya. Oke, berarti yang kita reduksi adalah ion Mg itu sendiri, berarti Mg positif 2 ditambah dengan 2 elektron menghasilkan logam Mg. Kemudian yang kedua, di anoda terjadi oksidasi siapa? Oke, kita lihat. Berarti bukan elektrodanya yang dioksidasi ya, karena dia yang sukar bereaksi. Yang dioksidasi adalah ion negatifnya. Ion negatifnya terdiri dari asam oksi, sisa asam oksi. Maka ingat, kalau sisa asam oksi yang dioksidasi adalah H2O ya teman-teman ya. Maka H2O kalau dioksidasi hasilnya adalah gas oksigen ditambah dengan terbentuk ion H positif. Ini kita setarakan, kalikan 2, kemudian kalikan 4. Ini muatannya positif 4, berarti tambah 4 elektron. Oke, kita perhatikan dalam menuliskan reaksi selnya. Kita perhatikan ini elektronnya masih 2, ini 4, berarti kita setarakan ya teman-teman. Ini kali 2, berarti ini kali 1. Oke, ini berarti kita tulis ini jadi 2, ini jadi 4, ini 2, ini tetap ya. Kemudian yang berikutnya kita cek ada nggak ion yang sejenis dengan kation dan anion yang ada di awal. Kita perhatikan ada nggak? Ini Mg positif 2, di sini ada Mg positif 2, berarti kita libatkan reaksi awalnya. Berarti Mg-nya di sini 2, Mg-nya masih 1, berarti ini juga wajib kita kali 2, maka di sini 2 MgSO4, 2 Mg positif 2 tambah 2 SO4 negatif 2. Oke, berarti kita tulis reaksi selnya dengan melihat ini ada elektron sebanyak 4, ini berarti habis. 2 Mg positif 2 habis. Ada lagi teman-teman kira-kira? Habis ya? Oke, berarti kita tulis, maka reaksi selnya atau kita buat reaksi redoksnya adalah 2 MgSO4 ditambah dengan 2 H2O menghasilkan, ini ada SO4 negatif 2 ditambah dengan 2 Mg ditambah dengan O2 tambah 4 H positif. Ada yang positif, ada yang negatif, kita satukan saja ya teman-teman ya. Berarti kita satukan, ini menjadi H2SO4 ditambah dengan 2 Mg ditambah dengan O2. Oke, ini hanya ada atom hanya 4, berarti kita kalikan 2 saja ini ya. Oke, kemudian ini ada 2 MgSO4 ditambah dengan 2 H2O menghasilkan 2 H2SO4 ditambah 2 Mg tambah O2. Jadi dalam proses elektrolisis leburan MgSO4 dengan elektroda platina terbentuk hasilnya larutan H2SO4 ditambah dengan logam magnesium tambah dengan gas oksi. Yang ketiga, ada larutan CuOH 2 kali dengan elektroda Ne. Ingat, Ne itu adalah selain PT, C dan AU, berarti nanti gampang ya dioksidasi Ne itu sendiri. Jadi nggak bingung kita membedakan apakah anionnya oksi atau non oksi. Oke, nomor 3, langsung kita lihat soalnya larutan CuOH 2 kali. Oke,
Berarti kalau diionisasikan menjadi Cu positif 2 tambah dengan 2 OH negatif dengan menggunakan elektroda Ni. Oke. Maka di katoda kita reduksi siapanya? Perhatikan, ini bukan 1A, bukan 2A, bukan Al dan Mn. Nggak ada masalah berarti. Langsung kita reduksi ion positifnya. Berarti Cu positif 2 ditambah 2 elektron menghasilkan logam Cu. Kemudian di anoda terjadi reaksi oksidasi dari siapa? Nah, tadi kan sudah ingatkan. Ini logam Ni. Elektrodanya ada ini, bukan PT, C, dan A. Berarti ini lebih mudah bereaksi daripada anionnya. Maka langsung kita oksidasi si anion. Langsung kita oksidasi si elektrodanya. Berarti Ni akan larut menghasilkan Ni positif. Ini ditambahkan dengan elektron. Reaksi selnya, kita perhatikan, ada nggak muncul ion yang sama? Cu positif 2, ada Cu positif 2. Berarti kita lihat ini 2 elektron, ini 1 elektron. Berarti kita kali 1, ini kali 2. Berarti ini menjadi 2, ini 2, ini juga 2. Oke. Yang sama itu tadi ada Cu positif 2. Ini Cu positif 2 nya 1. Berarti sama ya. Dikali 1 saja yang ini ya. Oke, berarti hasilnya adalah ini mati. Ini juga habis. Cu positif 2 habis. Cu positif 2 habis. Oke, kita tulis. Maka reaksi redoxnya, reaksi selnya adalah CuOH 2 kali ditambah dengan Ni 2 ya, 2 Ni, kemudian menghasilkan 2 OH negatif ditambah dengan Cu ditambah dengan 2 Ni positif. Teman-teman, ada positif, ada negatif, kita satukan ya. Berarti menjadi 2 NiOH ditambah dengan Cu. Oke, ini tadi sudah disatukan ya. 2 NiOH ditambah Cu. Berarti reaksi awalnya adalah CuOH 2 kali ditambah dengan 2 Ni menghasilkan 2 NiOH ditambah dengan terbentuknya logam Cu. Ya. Itu untuk soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut soal yang nomor 4. Di sini kita disuruh mencari mana yang tepat dari pernyataan 1, 2, dan 3, 4 jika larutan kalium nitrat di elektrolisis menggunakan elektroda PT, gitu ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama seperti soal nomor 1, 2, 3 kita lihat yang mau dielektrolisis itu adalah larutan. Larutan siapa? Larutan kalium nitrat. Teman-teman, Anda kalau nggak bisa menuliskan rumus kimianya, maka pastilah untuk menjawab soal ini juga akan terbengkalai, gitu ya. Maka tetap rumus-rumus kimia harus dipahami juga, gitu ya. Diingat kembali bagaimana cara menuliskan rumus kimia. Ingat, kalium nitrat itu adalah KNO3 dengan elektroda si PT. Nah, kalau kita ionisasi ini menjadi K positif ditambah dengan NO3 negatif. Teman-teman, ada muncul logam dari 1A yaitu K positif. Berarti kita perhatikan fasenya. Fasenya adalah larutan, gitu ya. Maka yang kita reduksi di katoda adalah molekul air. Jangan si K-nya karena fasenya adalah larutan. Berarti H2O direduksi menghasilkan gas hidrogen ditambah terbentuknya ion OH negatif. Ingat, OH negatif berarti suasana basah ya, ciri khas dari basah. Oke, ini kita kalikan 2, kemudian ini kita kalikan 2, berarti ditambahkan dengan 2 elektron karena muatannya negatif 2. Kemudian di anoda terjadi reaksi oksidasi siapa? Karena elektrodanya adalah elektroda PT, PT itu sukar bereaksi, berarti kita elektrolisis si anionnya. Perhatikan anionnya. Anionnya adalah sisa asam oksi, mengandung oksigen. Berarti yang kita oksidasi juga adalah H2O. Jadi sama-sama H2O, tapi perbedaannya kalau H2O dioksidasi hasilnya adalah gas oksigen disertai dengan terbentuknya ion H positif. Ini kita kalikan 2, kita kalikan 4,
ditambah dengan 4 elektron. Oke. Untuk menuliskan reaksi selnya atau reaksi redoksnya, maka kita perhatikan, ada nggak ion yang sejenis terbentuk? Ini K positif NO3 negatif, ada nggak terbentuk? Tidak ada, ya, tidak ada terbentuk pada hasil sel elektrolisisnya. Maka reaksi awal tidak perlu dituliskan, gitu ya, langsung reduksi dan oksidasinya saja yang kita perhatikan. Tapi dengan catatan samakan elektronnya. Di sini ditangkap 2 elektron, ini dilepas 4 elektron, berarti setarakan, kalikan 2 kalikan 1, berarti ini menjadi 4H2O. Ini 4 elektron, 2 dan 4, berarti kita habiskan 4 elektron. Ada nggak yang lain yang sejenis ya? H2O ini sama-sama di kiri ya, sama di kanan nggak ada, berarti kita tinggal tuliskan reaksi redoksnya adalah 4H2O ditambah dengan 2H2O. 4H2O ditambah 2H2O, berarti kita langsung satukan saja teman-teman, menjadi 4 tambah 2 berarti 6 ya. Oke, berarti 6H2O menghasilkan 2H2 ditambah dengan O2 ditambah dengan 4 ya, 4 OH negatif ditambah dengan 4 H positif. Oke, ada muncul H positif dan OH negatif, kita satukan menjadi H2O. Oke, ini berarti menjadi H2O sebanyak berapa? Berarti ini kita kalikan dengan 4 ya. Oke, berarti ini menjadi 6H2O menghasilkan 2H2 ditambah dengan O2 ditambah dengan 4H2O. Nah, sekarang inilah reaksi selnya yang terbentuk. Sekarang kita analisis, betulkah terbentuk di anoda gas oksigen? Ada nggak gas oksigen di anoda? Betul, di anoda terbentuk gas oksigen, berarti pernyataan nomor 1 tepat. Oke. Kemudian yang kedua, larutan di anoda bersifat asam. Di anoda bersifat asam. Asam berarti ciri khasnya ada ion H positif. Berarti di anoda kita periksa ada? Oke, betul. Berarti nomor 2 juga benar. Larutan di katoda bersifat basa. Katodanya bersifat basa. Kita lihat ada terbentuk OH negatif. Berarti betul. Kemudian pada katoda terbentuk logam kalium. Katoda terbentuk logam kalium. Tidak ya teman-teman, di katoda terbentuk gas hidrogen dengan ion OH negatif. Berarti pernyataan nomor 4 salah. Teman-teman, kalau ini seandainya pakai A, B, C, D, maka 1, 2, dan 3 benar, maka jawabannya adalah ayam. Seandainya kalau seperti itu pilihannya. Oke, jadi yang benar adalah 1, 2, dan 3. Oke, begitu teman-teman pembahasan kita mengenai sel elektrolisis. Semoga Anda bisa memahaminya dengan lebih ringkas. Ulangi kembali di rumah supaya lebih gampang untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.